الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir, berkumpul kembali dalam rangka kita meneruskan majelis ta'lim kita, yaitu membaca kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat beliau, seluruh umat beliau sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid dharain amin. Wa amma sunanu fa idza zalati syamsu wa adzana al-mu'adhdhinu wa jalasa al-imamu 'ala al-mimbar inqata'a as-salatu siwa tahiyyati wal kalami la yanqati wa siwa tahiyyati wal kalamu la yanqati illa bi ibtida'il khutbati. Adapun segala yang sunnah pada waktu hari Jumat, apabila telah gelincir matahari dan azan oleh orang yang azan, duduk imam di atas mimbar, maka terputuslah seluruh salat sunat selain tahiyatul masjid, dan bisa berbicara. Tidak ada terputus kecuali dengan khatib memulai khutbah. Maknanya apabila di waktu hari Jumat gelincir matahari lalu orang azan, habis azan kita mazhab Syafi'i biasa salat qabliyah Jumat. Salat qabliyah Jumat itu mengkias karena kita punya dasar Quran, hadis, ijma' ulama dan kias. Mengkias kepada salat zuhur. Salat zuhur kan sebelumnya ada qabliyah, sehingga Jumat seperti itu juga ada qabliyahnya. Alasannya apabila seseorang tidak bisa salat Jumat, tentu dia salat zuhur. Sedangkan salat zuhur sebelumnya ada qabliyah, sehingga setelah azan ya salat zuhur. Apa sunat qabliyah Jumat nih kias kepada salat qabliyah zuhur. Azan pertama atau dua kali, yang kedua itu awal. Yang pertama azan itu diambil dua kali daripada sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan. Alasan beliau untuk membangunkan kalau ada orang tidur atau kalau ada orang yang kada mendengar, sehingga dua kali azan hari Jumat. Tidak ada hukum bid'ah karena Rasulullah menyuruh mengikut sahabat beliau. Kita disuruh mengikut sahabat beliau, termasuk daripada khulafaur rasyidin. Setelah azan kan biasa kita tadi salat sunat itu azan lagi. Tahu dengan dahulu innallaha wa malaikatahu itu untuk memisah antara azan itu, lalu khatib naik ke atas mimbar, kemudian azan khatib di atas mimbar. Itu azan para dahulunya, azan Rasulullah di situ. Khatib itu naik, azan di situ azan. Itu tidak ada lagi diperintah salat sunat. Azan kedua tadi itu menunggu khatib
khutbah. Kita adatnya biasanya ada di hasil di kita Kalimantan Selatan, Banjar, atau ma'asyiral muslimin. Untuk ada wajib ada, cuma kiasnya kepada Rasulullah SAW di waktu sebelum salat jadi mengatakan istawu, memperingati makmum itu kiasnya. Istawu sufufakum, nah itu kan kias sama ma'asyiral muslimin, kiasnya itu sebelum khutbah. Lalu Rasulullah sebelum salat beliau istawu, luruskan saf. Khatib sebelum khutbah lalu bilang beri tata cara orang khutbah. Di situ diberitahu apabila kita berbuat sesuatu yang sia-sia maka kada sah Jumat kita menjadi laga, maknanya batal di kita karena kada mendengar dua khutbah. Sehingga ma'asyiral itu sangat dibutuhkan kepada orang-orang yang belum mengerti bahasa Arab dah. Hanya bahasa Arab itu bahasa Quran, sehingga lebih berwibawa daripada bahasa kita. Ada bahasa Arabnya masyaralnya, ada perlu bahasa Indonesia. Jadi apa tadi masyaral itu kiasnya kepada istawu. Jadi supaya jangan bid'ah. Hanya boleh aja Rasulullah aja boleh aja sidin sebelum salat memperingati dulu kepada makmum. Ma'asyiral itu peringatan kepada makmum. Boleh memakai, boleh juga kada. Cuma yang dipakai oleh orang tua kita dahulu berma'asyiral sabarataan untuk membeda antara mazhab Ahlussunnah dengan yang lain, untuk agar supaya talawas berdiam di dalam masjid. Ya, lawas kita berdiam, ibadah dinilai oleh Allah Ta'ala. Lalu si khatib tadi berdiri memulai khutbah, alhamdulillah in qata'ati salah, kada boleh lagi ada mengerja salat nang berada di dalam masjid. Orang nang sudah hadir dalam masjid itu kada boleh lagi. Nah, pandang digawi mendangari khutbah. Mendangari khutbah itu wajib nang 40 nah itu. Bagi orang yang baru datang boleh salat dia. Boleh salat tahiyatul masjid. Boleh juga dia meringkas, tapi ringkas kada boleh terlalu panjang. Mazhab kita Imam Syafi'i. Tadi dia datang sudah hatib alhamdulillah Pak. Kita boleh salat sunat dulu tahiyatul masjid. Bilang dari Rasulullah di waktu khutbah ada sahabat datang duduk, sahabat sudah salat ya 2 rakaat belum, salat dulu baru duduk. Padahal sudah khutbah nih. Itu mazhab kita. Jangan lagi dikias-kiaskan mazhab lain kecuali pian berubah. Kalau hendak berubah mazhab Imam Maliki baudunya, nah itu dirubah, jangan mengikuti Imam Syafi'i baudunya karena kada sah. Karena mazhab kada boleh diaduk kecuali darurat. Darurat baru bertaklid ke mazhab lain karena kada kawa memakai. Darurat ngannya arti darurat itu diteruskan kada sah. Tapi ada mazhab lain yang mensahkan. Mazhab Imam Malik apabila sudah khatib di atas mimbar lalu ada orang datang wajib mendengari khatib daripada salat 2 rakaat. Nah, diambil oleh mereka wajib mendengari, tapi lain mazhabnya ini Maliki. Mazhab Syafi'i kada salat dulu 2 rakaat baru duduk karena itu perintah apabila masuk ke masjid salatlah 2 rakaat dulu. Itu jangan tanpa huruf memakai. Bapak tua itu jangan tanpa huruf juga. Fatwa Maliki difatwakan ke Imam Syafi'i. Jadi nang kada boleh tadi Al Maliki. Alasannya karena wajib mendengar khutbah. Imam Syafi'i karena hadir itu nang wajib.
nang hadir nang berdahulu tuh nang wajib. Apabila 40 orang nang lain ini mencukupi, ini sudah sah. Nah ini mencukupi, maka nang tadudi tadi masuk di dalam nang 40 itu. Kada perlu mendengar khutbah, tetap dia sah Jumatnya. Karena namanya orang tadudi. Nang sudah berada di dalam masjidnya itu nang kada boleh salat. Ya, hatib sudah ada khutbah nang apa salat apa nih gawe ya, itu kada boleh lagi. Tapi nang baru datang sunnah dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Boleh juga diambil tadi qabliyah. Ayatnya nang ringkas saja, jangan panjang. Hukum berbicara, maknanya berbicara itu bukan berbicara sembarangan, berbicara yang baik seperti kita bisa baca Quran, kita bisa baca tasbih, itu boleh aja. Tapi begitu hatib alhamdulillah itu tetap sudah, jangan lagi baca Quran. Kita wajib mendengari khutbah. Dilepas sudah tasbih. Nah lalu oleh mazhab Syafi'i kalau umpamanya talinga kada mendengar karena sangat jauh masjidnya, rupanya mereka ada zaman dahulu, ya boleh baca tasbih daripada berpandir. Kada mendengar kayak apa, kada apa ya. Coba was-was ngarannya nih, hilangkan was-was ya baca tasbih. Tapi kalau kita ya ini sudah tidak ada kata tidak mendengar karena mik di mana-mana. Kemudian apa si khatib selesai khutbah pertama dia wajib duduk sebentar sekadar qul huwallahu sampai habis, bisa sekadar tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sekadar lah kali situlah lalu oleh ulama disuruh baca salawat si bila salawat itu hanya merinci antara atau menandai hati berduduk sudah bagi orang yang kada melihat. Orang di atas sudah melihat hatib di bawah. Apa tandanya hatib berduduk? Lalu salawat itu tadi beri tanda aja dengan membaca salawat itu. Nah kitanya ini antara khutbah dua khutbah sunnah berdoa karena mustajab kabul. Ya kita berdoa biar aja bila baca salawat. Kada ada perintah kita mengangkat tangan bila baca salawat mengangkat tangan kada ada perintahnya. Nah kita mengangkat tangan itu berdoa seorang. Kita doa minta kepada Allah apa yang hendak, dosa ampunan, hajat, keluarga, apa semua. Ringkasakan itu ilmu bermanfaat, di orang saleh apa semua ada. Itu mustajab di situ antara dua khutbah. Adat orang di Kaltim, tapi orang baca salawat angkat tangannya. Nah ininya mungkin kesalahan paham. Waktu dua khutbah berduduk angkat tangan kada paham angkat tangan tuh sunnahnya berdoa, kita berdoa. Itu aja yang itu hanya menandai bahwa hatib berduduk. Selesai salawat berdiri pulang jangan lagi berpandai dia berdiri. Alhamdulillah habis dah udah boleh lagi. Umpama kada berdoa bang begitu baca salawat tadi sudah angkat tangan itu terserah kita. Berarti doa kita masuk di salawat itu. Artinya di salawat itulah doanya. Karena salawat termasuk doa. Cuma kalau perintahnya ya kada kayak itu. Supaya jangan salah nah itu memakai. Karena ada guru nang datang kita lalu sabadataan pina daur. Salah kita itu kada ada nang menyampaikan. Hanya mengikut melihat orang mengangkat tangan, empat mengangkat tangan juga. Kalau salah, dikira guru hanya datang tadi lebih daripada guru yang sudah ada. Sabadataan sama aja. Cuma kadang lupa menyampaikan guru-guru kita yang terdahulu. Karena mereka sudah menjadi adat dah kayak itu. Kita tahu aja sudah umatnya ini. Antara dua khutbah, duduk hatib, doa, kabul doa situ minta. Nah si Bilal tadi baca salawat hanya menandai atau memberitahu tuh hatib duduk salawatnya itu.
Daripada berdiaman kadenan tahunnya, karena pas startan berdoa panjang, hatibnya udah alhamdulillah nggak terputusan doa. Lalu dengan salawat itu kita bisa mengontrol doa, kada panjang. Ringkas dia minta tuh khusus nang lebih istimewa daripada dunia, minta duit terusan, ilmu, menjadi orang saleh, keluarga apa semua kata. Kita berdoa aja menanak maulah orang jadi saleh kada mampu. Doa itu lebih tajam daripada kita seorang nama ulahnya. Itu perlu tahu itu. Jadi umpamanya niatnya salawat itu dijadikan doa, ya terserah aja maka angkat tangan. Mah harus tahu itu. Jangan angkat tangan aja kada tahu apa tujuannya. Dan kaul bahwa salawat itu termasuk doa. Karena diawali Allahumma ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina itu. Lebih keduanya. Allahumma ya Allah salli beri rahmat oleh doa ala sayyidina atas pemimpin kami itu Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan daripada sahibil maulid simtid durar. Habib Ali jalan beliau jalan mahabbah. Jalan mahabbah, jalan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diakui oleh seluruh ulama yang di zaman beliau terus sampai ke kita bahwa beliau yajtalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Habib Ali bertamu dengan Rasulullah di waktu jaga, kada di waktu tidur, waktu jaga sidin. Oleh Yusuf An-Nabhani wa huwa a'la maqam, itu paling tinggi derajat di dalam kewalian. Tapi daripada Rasulullah jaga, Rasulullah itu mengajari kita kada berubah, itu paling tinggi, kada ada lagi tinggi pada itu. Karena kada sembarangan Rasulullah itu datang. Ahlak Habib Ali sangat tawaduk orangnya. Jadi besi dan sanak di Makkah itu ngarannya Husin tapi kakak. Habib Ali nang tak ading. Apabila Habib Ali di hadir mau datang ke Makkah, Habib Husin nang nyambut. Si Husin bin Muhammad. Nah ini nang menyambut, ini disebut anak mufti itu kita Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah yang membahas seluruh Wahabi. Sidin zaman beliau Wahabi tidak bisa timbul. Seluruh pembahasan Sidin. Maka Ahlus Sunnah Jamaah ini rintitan ke Sidin. Ini disebut dengan anak Sidin, lain anak Sidin cuma sangat alim orangnya. Dan anak Habib Ali. Habib Ali datang ke Makkah. Maka Habib Ali disuruh nama aja dan sanak suruh mendengar aja. Padahal kakan itu Habib Husin nih datang ke Hadramaut, Habib Ali berdiam, Habib Husin nama aja. Antara dua dan sangat ikatan yang luar biasa. Ini diriwayatkan oleh Yusuf An-Nabhani. Oleh beliau saya tidak bertemu dengan Habib Alinya, tapi bertemu dengan saudaranya Habib Ali di Hadramaut di Mekah, Yusuf An-Nabhani. Tapi Habib Ali mengirim ada syair-syair kepada Yusuf An-Nabhani yang beliau gembira dengan syair Habib Ali. Artinya semasa cuma kadang kalamah nggak ada guru lagi yang laksana beliau itu yang di Mekah. Artinya orang tua dahulu ternyata isinya memperjuangkan agama nih, saling menghargai, saling menghormati. Setiap kita ada kekurangan, maka kekurangan itu yang kita lihat. Setiap orang ada punya kelebihan, maka kelebihan orang itu yang kita lihat. Kekurangan kita melihat diri kita, kelebihan di orang lain yang kita lihat. Sehingga lalu kelebihan orang itu terbit daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad itu yang dihormati. Kekurangan terbit daripada nafsu kita ya cocok kada dihormati nafsu. Nafsu bakawalan hantu.
Nabi Muhammad Habibullah kekasih Allah. Jalan sidin itu, jalan salawat itu. Artinya apabila mengamalkan Sibtul Al-Habsyi, jalannya salawat zahir dan batin. Salawat harus diamalkan apa semuanya, tapi perilaku menghormati kepada orang lain dengan bersifat tawaduk. Karena Rasulullah memedahkan, apabila kita mengangkat orang, kita sebenarnya diangkat orang. Apabila kita menghina orang, kita sebenarnya yang dihina. Cuma kita luput mempaham. Man tawadda rafa'ahullah, man takabbara wada'ahullah. Siapa yang bersifat tawaduk merendah, kalau dia angkat orangnya rafa'ahullah, ini yang diangkat oleh Allah. Orang baris selama kita menghormati orang tua, kita jadi tua karena hormati orang juga. Sekadar apa? Jadi isi salawat semuanya jahirnya punya akhlak, kita saling menghormati. Kadang yang lain dihormati itu nur Nabi Muhammad juga. Mohon kita jalan nur Nabi Muhammad tuh tak jalan apa kita hantar. Makanya lalu memandang kelebihan, nangka kekurangan tuh jangan dipadahkan nur Nabi Muhammad. Nangka kekurangan tuh nafsu kita. Wajar si manusia nih punya kekurangan karena manusia ngadanya. Luarnya si manusia ini kurang tapi dalamnya asalnya tuh nang sampurna. Nurna itu asalnya itu. Berkah nurna itu jadi kita nih jadi badan, jadi anggota antara kurang lainnya nur itu nang sempurna, kita hanya berkahnya aja. Badan air itu percikannya aja. Keringat orang aja, keringatnya itu tak percik seperti air hujan, maka jadi badan kita, jadi roh kita, jadi sikung aja orangnya kekasih Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat tuh apalagi berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustahabu bihi athiyabul bait. Itu sudah masuk haul Habib Ali itu sedikit karamah beliau, yaitu beliau bertemu dengan Rasulullah di waktu jaga. Tapi Rasulullah berpandir. Ini namanya hidup artinya sidin. Ada orang bertemu Rasulullah tapi ada berpandiran aja. Itu pemimpinan Rasulullah tapi kayak gambar aja, ada hidup sidin, nah itu ada di rohnya, itu disebut kulit ngalannya. Wa yustahabu bi'athul bait, sunat pada hari Jumat itu memakai pakaian yang warnanya putih, wa thayyib berminyak wangi, warugus mandi, wal bukur bersungsung, mustahabun hukumnya seluruhnya sunnah. Jadi hari Kamis siapakan sudah nih nang pacang hari Jumat jangan lagi dipakai baju putih, baju bang dahulu nayanya karena adat kita orang Indonesia baju pakaian lah. Adat orang Arab pakaian itu gamis, artinya dari badan sampai ke kaki. Kita ini separuh aja. Jadi ya baju dari dulu nanya, sarung kalau ada putih polos, ada warna, ada putih polos itu jadang ada. Awan memang ngalih menapas mencucinya ngalih, karena di bawah ini bisa cepat kotor. Tayyib minyak wangi, minyak harum kita nang alami lah bahasanya, yang kada mengandung alkohol. Mengandung alkohol baunya lain juga, kayak bau orang barat, ada bau Rasulullah SAW. Dari minyak wangi ini karena mengikut badan Nabi Muhammad SAW adalah harum, badan sidin itu harum. Rasulullah menutupi badan sidin itu, lalu sidin berminyak wangi pulang 2 kali, jadi badan sudah harum, berminyak wangi pulang. Lalu menutupi badan ini supaya jangan ketahuan orang bahwa badan sidin harum. Jikalau kada badan sidin itu niscaya dunia ini bau busuk, karena dunia ini sangat busuk, tapi badan Nabi Muhammad taruh di Madinah menyeluruh harumnya sampai, tapi kita kada mencium harumnya, cuman busuknya kada ada. Jikalau kada badan sidin bau busuk dunia.
Tuduh Allah Ta'ala si ikong aja nang harum dah. Tidak kan ahli seberataan berebut dia. Kita lalu menyawangi aja. Itu seluruhnya di kitab-kitab itu tulisannya. Tapi kitab ahli tasawuf. Kadang ada mendata ilah bin ajibah. Karena badan Rasulullah di Allah Ta'ala bau harum. Maka dunia ini bau harum artinya kada bau busuk. Kalau hebatnya badan Rasulullah sampai wilayah ini kita ada bau apa-apa dunia. Padahal sidin sudah di Madinah. Tapi kada dihilangkan di Madinah tetap ada. Tidak bisa kita. Bah binatang bangkai apa semuaan matian kan tak di laut di darat apa itu menimbulkan bau apa semuaan. Kemudian ada limbah itu bau semuaan apa. Tapi kada mampu dengan badan Rasulullah hanya satu aja badan sidin. Kada genal juga badan sidin. Genal kayak nang anu kada kayak biasa aja. Tapi menghilangkan. Nah lalu kita ini sunnah mengikuti badan sidin. Lalu miyawangi. Amunnya orang bau merah biasa di badan menurut miyawangi. Kita ini ya di pakaian sama mampunya aja. Tapi hukumnya sunnah aja. Jadi waktu memakai itu ingat kita berkah apa alamnya ini kada bau busuk karena badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada ada harapan nang lain nang menyelamatkan kita ini kada ada. Memang Nabi Muhammad juga. Ditanya aja lagi yakin tahu kada. Ya sunnah mandi untuk menghilangkan di badan itu karena kita manusia. Lalu memakan yang dimakan ini dari alam. Alam ini sifatnya muhaddas, yaitu rusak, menimbulkan bau. Timbullah di badan bau. Nah, makan ikan timbul di badan bau. Makan buah-buahan bau. Kada ada lagi yang dimakan. Di surga kada ada bau. Itu jadi dalam surga itu kada ada bau sama sekali. Nya kada muhaddas. Jika dimakan Allah Ta'ala. Wal bukuru mustahabun bersungsung pada hari Jumat adalah hukumnya sunnah. Ala Nabi SAW manarah habisati ula ka'anna maqaraba badanatan manarah habisati thaniya maqaraba qaratan manarah habisati salisah maqaraba qabsan akrana manarah habisati rabi'ah qaraba dadajatan manarah habisati khamisah maqaraba baydatan bijakhal jadi mampu itasuhur piatil aqlam. Wasdani malaikat indal mimbar yastami'una zik manja ba'da dzalik pakan nama ja lihaqi salah laisa lahu min fadli syai'un. Barang siapa pergi pada jam yang pertama hari Jumat maka sama pahala perginya itu dia berkorban seekor unta, harganya bisa lebih 300 juta. Siapa pergi jam yang kedua seolah ya berkorban seekor sapi. Ini bisa 15 jutaan ya. Siapa pergi pada jam yang ketiga seolah ia berkorban kibas nang betanduk kambing 2 jutaan ya. Barang siapa pergi pada jam yang keempat seolah ia berkorban ayam. Ini tak murah jadi kita nilainya kayak bersedekah hukumnya tapi murah. Manarah habis ada siapa pergi jam yang kelima ya berkorban seekor telur 1 biji telur. Paling murahnya itu kehabisan kelima. Apabila keluar imam, udah naik imam ke atas mimbar, catatan itu sudah dilipat oleh malaikat. Korbannya naik ke atas sudah. Maka berhimpun malaikat turun juga ke masjid itu malaikat 4 duduk di samping mimbar mendengari khutbah. Lalu kata kawan khutbah itu bagai gayaan. Khutbah itu hal yang pasti. Lalu Quran dan hadis. Tapi kalau ini bicara apa boleh aja bergaya. Tapi khutbah bergaya kada boleh. Malaikat mendengar yang kada cocok menggayakan apa. Khutbah itu bawa khutbah. Bacaan tu dibujurakan supaya bawa didengar orang. Huruf persamaannya. Apabila datang sesudah itu maka seolah-olahnya datang hanya untuk melaksanakan salat, tidak ada kelebihan perginya. Salatnya sudah punya kelebihan yaitu pengampun dosa. Semingguan salat Jumat itu dosa diampuni Allah, tapi mun kawa sungsung sama kayak bersedekah siapa nang pertama, nah itu tagana.
pahalanya tagana. Tafsilu sa'ah al-usul la tulus syamas asal ila irtifaiha asal ila imbisatiha rabi'a khamisa ba'da da'ala ila zawal. Perincian jam itu, jam pertama itu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi imbah sampai yang subuh kada bulik. Nah ini kena kawan maka yang pedagang. Ini ka Gunung Timbak anak babelanja ada kawa. Jam nang orang nang kayak unta tadi sedekahnya korbannya 300 juta di kita. Nah itu mulai subuh kada bulik lagi. Subuh bagana sampai orang selesai Jumat. Jam nang kedua mulai matahari terbit sampai tinggi. Jadi kita angkat nang boleh kita salat isyarak. Dan masih di bawah juga. Jam nang ketiga kayak kambing tadi sampai terang matahari itu sudah. Jam nang keempat dan nang kelima sesudah duha sampai 2 sampai terakhirnya gelincir. Berarti kita sebenarnya rata-rata bisa talur aja lagi. Orang pedagang jam 12 hanya di tangan masjid tuh dihitung kawabe hitung. Jam 12 tuh hanya turunan. Kada di harapan nang sapi, ada di harapan apa. Talur aja sebiji. Sebiji talur barang asal ada bisi parot kan kayak itu aja. Daripada kelaparan. Ayam bagi sugianya situ sambungannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wasyuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syat wa tarfa'una indaka darajat wa tubalighuna asyal gayati min jami'il khairati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina bisaqrat mati wa najatan minan nar wa fahda hisab. Rabbana qulubana bilashamduka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.